Pagi, ini video 701. Kita lanjutkan diskusi pagi ini. Sekali lagi ini adalah ilmu ekonomi politik, bukan gerakan politik. Oleh karena itu, yang ingin hiburan skip aja. Pada berita sebelumnya, ya, ini adalah wawancara Jaksa Agung dengan reporter mengenai dukungan Presiden untuk menangkap Pak Dadan Hindayana, Kepala BGN. Gambaran perubahan konstelasi politik Indonesia itu begini, ya. Penegak hukum itu bukan orang steril ya, dia bukan orang asing ya. Artinya setiap orang itu punya background atau punya latar belakang. Bisa dikatakan ya, kabinet Prabowo ini ada 3 sudut ya. Sudut pertama itu Jokowi, atau dibilang cebong. Dulu itu kan tahun 2019 itu kan ada polarisasi ya, cebong kampret ya. Itu 2019. Itu kelompok cebong, kelompok Jokowi. Terutama adalah Parcok, Partai Coklat, polisi. Jadi polisi itu dibina oleh Jokowi dan dimenakmaskan. Jadi Jokowi itu menggunakan polisi atau Partai Coklat. Jadi bisa dibilang era Jokowi itu era dui fungsi Polri. Nah, Jokowi naik, perimbangan cebong yang dulunya menggunakan Parcok ini diimbangi dengan Parjo, Partai Hijau, yaitu yang mendukung kampret. Kampret itu dari kata dasar koalisi merah putih, KMP. Jadi KMP lalu diselipkan, diplesetkan menjadi kampret, KMP kampret. Nah, sekarang ya cebong kampret itu merger ya, udah 1,5 tahun ya. Itu presiden itu menggunakan koalisi Parjo dengan Parcok. Partai Coklat nggak dirubah, Partai Hijau nggak dirubah ya. Jadi tetap dua sudut ini bertemu gitu loh. Nah, di tengah-tengah Parcok dengan Parjo itu ada yang namanya Partai Merah. Ya Anda tahulah siapa. Nah, indikasinya adalah Partai Merah ini ingin nyodok Parcok. Ya. Ingat ya, saya ulangi ya, ini ada Parcok, partai lama, yaitu bagian cebong. Berhadapan dengan kampret, Parjo. Ya. Nah, di tengah-tengahnya itu ada Partai Merah ini, Partai Merah. Ya, Partai Merah ini ingin nyodok Parcok ini supaya dia mundur. Ya, gejalanya apa? Gejalanya adalah yang di tengah-tengah antara Parcok dengan Parjo ini adalah Jaksa Agung. Nah, Jaksa Agung itu dulu adalah ikut Jokower, ikut cebong. Nah, sekarang bosnya ganti, Jaksa Agung itu ikut Parjo, Prabowo, dengan cara menyodok Kepala BGN Dadan Hindayana. Jadi sekarang itu mulai 1 Juni ini ya, gejala cebong ini akan naik lagi. Nanti akan ada cebong kampret lagi. Gara-gara apa? Gara-gara cebong Dadan Hindayana itu yang ditangkap oleh Jaksa Agung. Itu gambarannya. Nah, kalau memang Prabowo itu ingin lepas dari cebong itu Gibran. Kalau memang Prabowo itu ingin lepas dari Gibran, ya artinya Prabowo naik jadi penguasa tunggal, nggak ada lagi cebong-cebongan.
ya akan semakin banyak cebong-cebong yang ditangkap. Di antaranya adalah Nadiem Makarim, ya, pejabat-pejabat cebong lah, pejabat-pejabat cokower. Ya, contohnya adalah Noel, lalu Sylvester yang buron itu, ya, seperti Budi Ari, yaitu adalah orang-orang cebong yang berhadapan dengan Parjo. Kira-kira penjelasan demikian. Semua ini hanyalah pengamatan belaka dan ini bukan gerakan politik, dan jangan menganggap saya ikut pro cebong atau kampret.